السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam salah satu ayat Al-Qur'aniyah: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Sungguh kami telah memberikan hikmah kepada seorang hamba yang bernama Luqman agar dia senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sejatinya dia telah bersyukur kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur akan nikmat Allah, sungguh Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jikalau kita menghayati, merenungkan pada satu ayat ini, ada beberapa hal yang menarik yang Allah sebutkan dalam firman-Nya ini. Di antaranya Allah Ta'ala menyebutkan nama salah seorang hambanya di antara sekian banyak nama-nama hambanya. Allah tidak mencukupkan dengan sekedar menyebut namanya, tetapi Allah juga menyanjungnya. Dalam sebuah kaidah tafsir, jikalau Allah menyebut nama hambanya kemudian menyanjungnya, ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan hamba tersebut. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, namun yang paling penting untuk kita ketahui, apa yang menyebabkan Luqman Al-Hakim begitu mulia, begitu dipentingkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kemuliaannya disebabkan karena bentuk fisiknya? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan bentuk fisik daripada Luqman Al-Hakim. Dia adalah seorang hamba yang kulitnya hitam pekat, hidungnya pesek, bibirnya tebal, postur tubuhnya pendek, dan rambutnya keribuh. Jikalau kita melihat dari sisi fisik Luqman Al-Hakim, beliau bukanlah seorang hamba yang rupawan. Apakah kemuliaan Luqman Al-Hakim terletak pada kekayaannya? Ternyata tidak, hadirin sekalian, melainkan Luqman Al-Hakim seorang hamba biasa yang hidup di zaman Nabi Daud alaihi salam. Lantas apa yang menjadikannya begitu mulia di sisi Allah? Jawabannya adalah nilai ketakwaannya yang tinggi kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum.
sungguh orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling tinggi ketakwaannya kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam sebuah hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakinnallaha yanzuru ila man atqakum. Sungguh Allah tidak pernah melihat hamba-hambanya dari rupa-rupa hambanya tersebut. Tidak pula pernah Allah memandang hamba-hambanya dari harta kekayaannya, dari jabatannya. Namun yang menjadi tolak ukur, yang menjadi barometer kemuliaan seorang hamba di sisi Allah, semata-mata nilai ketakwaannya yang tinggi kepada Allah. Tidak sampai di sini, ternyata di antara keistimewaan Luqman Al-Hakim, beliau adalah seorang hamba yang senantiasa bernasihat, berwasiat kepada manusia yang hidup di zamannya, dan wasiatnya tetap terkenang hingga saat ini. Di antara wasiat Luqman Al-Hakim yang patut untuk kita renungkan, beliau pernah berkata, isnani la tansahuma abada. Dua perkara yang tidak boleh kita lupakan selama-lamanya. Yang pertama adalah Allah, dan yang kedua adalah ad-darul akhirah, kampung akhirat. Yang pertama, kita tidak boleh melupakan Allah. Mengapa kita tidak boleh melupakan Allah? Karena Allah sendiri yang mengingatkan kita di dalam Al-Quran yang bunyinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berasal dari Allah dan pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya jikalau kita membaca Al-Quran, begitu banyak peringatan, begitu banyak perintah bagi kita untuk senantiasa mengingat Allah. Di antaranya adalah firman Allah, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah Allah, maka pasti Allah akan mengingat kita. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, wala takunu kalladina nasullaha faansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang yang melupakan Allah sehingga kemudian dia melupakan dirinya sendiri. Dari mana asal muasalnya, kemana nanti tempat kembalinya, dan untuk apa sebenarnya tujuannya diciptakan di atas permukaan bumi ini. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala bahkan menyebutkan ciri-ciri hamba-hamba Allah yang beriman. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hanya saja hamba-hamba Allah yang beriman itu, ketika disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya. Mengapa harus bergetar hatinya? Karena betapa dia sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa harus bergetar hatinya? Karena sudah terjalin hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat dalam antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi yang lain Allah Ta'ala melarang kita menyerupai orang-orang yang tidak beriman. Bagaimana ciri-ciri orang-orang yang tidak beriman itu? Wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah. Orang-orang yang tidak beriman itu, jika disebut nama Allah secara tunggal, maka dia tidak nyaman, dia merasa jengkel dan dia merasa gelisah. Jikalau disampaikan kepadanya ceramah, nasihat yang mengingatkannya kepada Allah dan agama, maka dia tidak bersemangat. Wa idza zukiral ladina min dunih idahum yastabshirun. Kapan disebut nama selain Allah, kapan disebutkan atau diceritakan kepadanya perkara-perkara selain Allah dan agama, maka hatinya akan bergembira. Karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, di antara ciri-ciri orang-orang beriman senantiasa mengingat Allah dalam posisi apapun. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang beriman, alladzina yazkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim.
orang-orang yang beriman itu senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri. Jikalau tidak dalam keadaan berdiri, maka dia mengingat Allah dalam keadaan duduk. Jikalau tidak dalam keadaan duduk, bahkan dalam pembaringannya pun dia senantiasa mengingat dan menyebut nama Allah Ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah perbandingan. Masalul ladina yazkuruna rabbah wal ladina la yazkuruna rabbah kamasalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan seorang hamba yang senantiasa menyebut dan mengingat Allah dengan seorang hamba yang tidak pernah menyebut dan tidak pernah mengingat Allah. Kata Nabi, perbandingannya seperti orang yang hidup dan mati. Orang yang menyebut nama Allah akan senantiasa dianggap hidup oleh Allah. Adapun orang yang tidak pernah menyebut dan tidak pernah mengingat Allah, walaupun raganya hidup, akan tetapi senantiasa dianggap mati oleh Allah Ta'ala. Bahkan seorang ulama menyebutkan, zikrullahi dawa'un wa zikrun nasi da'un. Menyebut nama Allah adalah obat atau nutrisi bagi hati kita. Senantiasa menyebut manusia dan menyebutkan kejelekan-kejelekannya, maka justru itu akan menjadi racun bagi hati kita. Bukankah Allah Ta'ala menjamin sebuah jaminan kebahagiaan di dalam Al-Quran? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan menyebut nama Allah maka pasti hati kita menjadi tenang? Jikalau kita yakin pada ayat ini, sebesar apapun masalah yang menimpa kita, sebesar apapun ujian atau musibah yang menimpa kita, salah satu solusi yang paling ringan yang Allah arahkan kita kepadanya adalah kembali mengingat dan menyebut nama Allah. Karena kita yakin semua masalah datangnya dari Allah sebagai ujian untuk hamba-hambanya. Namun kita tidak boleh kalah yakinnya bahwa satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya bagi orang-orang yang mendapatkan ujian atau cobaan, tidak sepantasnya mendatangi tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Tidak sepantasnya memilih aktivitas yang tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Karenanya hadirin sekalian, sungguh naif bagi sebagian hamba-hamba Allah ketika bangun daripada tidurnya tidak sempat mengingat Allah. Sepanjang hari beraktivitas tidak pernah menyebut dan mengingat nama Allah. Bahkan dia tertidur kembali tidak sempat mengingat nama Allah. Orang-orang seperti ini hanya pandai menikmati nikmat Allah, tapi dia tidak pandai mengingat dari mana datangnya nikmat tersebut. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasiat Luqman Al-Hakim yang kedua, tidak bolehnya kita melupakan kampung akhirat. Mengapa kita tidak boleh melupakan kampung akhirat? Karena Allah sendiri yang menegaskan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berasal dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Satu kepastian bagi makhluk yang bernyawa seperti kita semua, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Namun ada sebuah pertanyaan, apakah setelah kita dimatikan, apakah kita dibiarkan begitu saja? Ternyata tidak, hadirin sekalian. Seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menjelang wafatnya, tepatnya pada saat sakaratul maut, beliau menangis terseduh-seduh di hadapan para sahabat. Maka para sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, apa gerangan yang membuatmu menangis? Sementara banyaknya jasamu, sementara banyaknya dedikasimu untuk agama ini, fokus menuntut ilmu, menghafalkan hadis-hadis Rasulullah, fokus beribadah. Namun apa kata Abu Hurairah? Wahai para sahabat, sedikitnya perbekalan yang kita kumpulkan, sementara masih jauhnya perjalanan yang akan kita tempuh setelah kematian ini. Mengapa tidak, hadirin sekalian, setelah kita diwafatkan,
akan menanti sebuah alam yang bernama alam barzakh atau alam kuburan, yang mana di alam ini hanya dua kemungkinan yang bisa kita dapatkan. Entah kita mendapatkan nikmat kubur sehingga kubur itu menjadi istirahat kita yang sebenarnya. Jikalau tidak, maka itu akan menjadi lubang di antara lubang-lubang nerakanya kita. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa di akhir solatnya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, lindungi aku dari azab jahannam, azab kubur, ujian kehidupan, ujian kematian, dan ujian yang ditimbulkan oleh dajjal. Sekedar perenungan bagi kita semua, bagaimana jikalau seandainya satu jari kita tertindis oleh benda yang berat selama 1 jam lamanya, kita tidak mampu membayangkan sakitnya. Maka bagaimana jikalau seandainya ada seorang hamba yang dimasukkan di dalam kubur setelah kematiannya, terus menerus disiksa sampai Allah menetapkan hari kiamat, maka kita tidak bisa membayangkan perihnya. Setelah itu manusia akan dipindahkan ke alam selanjutnya. Ketika Allah menetapkan hari kiamat, maka manusia akan dipindahkan ke sebuah alam yang bernama alam al-mahsyar. Karenanya benar perkataan seorang ulama, innama bu'istum lil baqa la lil fana. Kalian ini diciptakan untuk kekal abadi, bukan untuk lenyap. Akan tetapi hadirin sekalian, tantaqiluna min darin ila darin. Hanya saja kita hanya berpindah dari satu alam menuju alam-alam yang lain. Dan di antara semua alam yang akan kita lalui, alam dunia inilah yang paling singkat namun paling menentukan di mana nanti Allah akan menempatkan kita. Di alam mahsyar, tidaklah Allah dan Rasulnya menggambarkan alam ini kecuali dengan gambaran yang mengerikan. Dalam sebuah hadis disebutkan, semua manusia, mulai dari manusia yang paling pertama sampai manusia yang paling terakhir, akan dikumpulkan dalam sebuah padang, yang mana matahari jaraknya di atas kepala manusia hanya 1 hasta. Maka dibayangkan ada hamba Allah yang keringatnya sampai pada betisnya, ada hamba Allah yang keringatnya sampai pada pundaknya, bahkan ada hamba Allah yang berenang-renang dengan keringatnya. Dalam riwayat yang lain, pernah Rasulullah mengatakan kepada salah seorang istrinya, di hari itu manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang dan tidak mengenakan alas kaki. Maka istri Nabi bertanya kepada Rasulullah, kalau begitu wahai Rasulullah, kita akan melihat aurat antara satu dengan yang lainnya. Namun apa kata Rasulullah? Karena beratnya hari itu, kalian tidak akan sempat lagi memikirkan aurat orang lain. Kemudian hadirin sekalian, ada yang bertanya, seberapa lama kita harus mengantri di padang mahsyar tersebut? Ternyata Al-Quran pun sudah menjawabnya. 1 hari di padang mahsyar sama dengan 1000 tahun perhitungan manusia di muka bumi ini. Sehingga kelak kita akan bertanya, alangkah singkat kehidupan dunia ini. Perbandingan kehidupan dunia dibandingkan antrian padang mahsyar, belum masuk neraka, belum masuk syurga, perbandingannya hanya seperti sekejap mata saja. Sehingga kita kelak akan mengatakan kehidupan dunia hanya seperti kehidupan kemarin saja. Sehingga ada seorang hamba yang sadar sedikit kebaikannya, sedikit amal solehnya, banyak maksiatnya, banyak melalaikan syariat Allah, maka dia datang memelas di hadapan Allah agar diberikan kehidupan untuk kedua kalinya. Bahkan dia mengatakan, seandainya saya hidup yang kedua kalinya, akan kuisi hari-hariku dengan amalan soleh sepenuhnya. Semua hartaku akan saya infakkan. Namun apa kata Allah? Kesempatan telah diberikan kepadamu, namun engkau telah menyia-nyiakannya. Karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, di antara ciri seorang hamba yang cerdas
ketika dia masih merasa ruhnya masih menyatu dengan badannya, maka dia akan memanfaatkan nikmat ini untuk terus-menerus beribadah, beramal soleh sampai Allah memanggilnya pulang. Karena kita semua sadar tidak ada penyesalan yang letaknya di depan dan selamanya penyesalan itu terletak di belakang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang menyesal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa aqulu qawli hadha wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, manusia yang paling terbaik, makhluk Allah yang paling mulia, mengajarkan kepada kita bagaimana kita melalui hari-hari di kehidupan dunia ini. Disebutkan dalam sebuah riwayat, pernah suatu ketika istri-istri Nabi menuntut untuk dinaikkan uang belanjanya. Maka Rasulullah mengatakan kepada seluruh istrinya, hanya sampai di sini kemampuan saya. Jikalau kalian tetap bersikeras, terpaksa saya akan menceraikan kalian dengan cara yang baik-baik. Setelah kejadian itu, Rasulullah menyendiri pada sebuah gubuk, dan berita itu sampai di telinga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Datanglah Umar di gubuk Rasulullah. Didapatinya Nabi tidak mengenakan baju. Di punggungnya nampak bekas tikar kasar yang pernah ditiduri oleh Nabi kita. Berbeda dengan kita yang tidur di atas kasur-kasur yang empuk. Dibukanya lemari, tidak nampak makanan yang layak untuk dimakan, terlebih-lebih untuk seorang Nabi. Maka seketika itu Umar menangis di hadapan Rasulullah sembari berkata, wahai makhluk Allah yang paling mulia, mengapa keadaanmu begitu menyedihkan seperti ini? Tidakkah pernah engkau melihat penguasa Romawi, penguasa Persia yang bergelimang dengan harta, bergelimang dengan kenikmatan, wanita, bahkan buah-buahan? Maka bagaimana Rasulullah menjawab pertanyaan seorang Umar? Maka dengan tenang Rasulullah mengatakan kepada Umar, wahai Umar, tidak mengapa jikalau Allah mencabut kenikmatannya yang tidak abadi, asalkan Allah tidak mencabut kenikmatannya yang kekal abadi di syurganya. Sungguh indah perkataan seorang sahabat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, tidak mengapa jikalau seandainya ada seorang hamba yang lelah, letih, sakit-sakitan, bahkan meninggal gara-gara beribadah, gara-gara memperjuangkan agama Allah. Karena rasa lelah, rasa letih itu tidak lama, hanya sepanjang hayatnya. Setelah itu menanti kenikmatan yang kekal abadi, dan dia akan melupakan letihnya beribadah ketika dia hidup di dunia ini. Yang menjadi masalah, yang menjadi musibah, jikalau kita menikmati lezatnya dosa, manisnya maksiat, ternyata lezatnya dosa itu tidak lama, hanya sepanjang hayat kita. Setelah itu menanti pertanggungjawaban yang begitu berat di hari kiamat nanti. Karenanya di antara hal yang perlu untuk kita renungkan, banyak-banyaklah mengingat daripada kematian. Karena dengan mengingat kematian menyemangati kita untuk membangun istana kita di syurga dan tidak terlena dengan istana yang sifatnya fana dan sementara yang akan kita tinggalkan di dunia ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأقم الصلاة. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وكأين من نبي قاتل معه ذبيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Astagfirullah.